Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky, NIM 261422002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Kita masuk ke materi pertama terlebih dahulu, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Dalam hubungan manusia dan teknologi itu ada tahapan adanya Society 5.0. Ada beberapa tahapan dari mulai 1.0 sampai 5.0, yaitu yang pertama 1.0 masyarakat pemburu yang hidupnya berdampingan dengan alam. Yang kedua ada masyarakat agraris, yaitu pengembangan sistem irigasi dan perkembangan pemukiman. Ini sekitar abad ke-13.000 sebelum Masehi. Dilanjutkan masyarakat industri, yaitu yang muncul pada abad awal ke-18. Ini udah menggunakan mesin dan produksi massal. Dan selanjutnya ada masyarakat informasi sekitar abad ke-20 yang ditandai dengan adanya penggunaan komputer dan teknologi informasi. Dan yang paling terakhir yaitu masyarakat super cerdas yang dimulai pada awal abad ke-21. Sebelum adanya masyarakat 5.0 itu ada revolusi industri. Lalu revolusi industri itu dimulai dari revolusi industri 1.0 yang dimulai sekira 1784 dengan penemuan mesin uap, ditandai dengan mekanisme industri, penggunaan mesin uap dan alat pemintal mekanis. Yang kedua ada revolusi industri 2.0 dimulai sekira 1870, ditandai dengan penggunaan tenaga listrik. Munculnya kini untuk produksi perkembangan transportasi yang masif. Dan selanjutnya ada revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1969, dikenal pula dengan istilah revolusi digital. Ciri utamanya adalah mulai dikenal otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi ini berawal pada abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal Cyber Physical System atau CPS, yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan network atau komunikasi. Setelah itu adanya masyarakat 5.0 dan revolusi industri 4.0 muncullah disruption, yang artinya adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Materi selanjutnya ada dampak positif dan negatif teknologi. Jadi pastinya kemajuan teknologi juga memiliki dampak, entah itu dampak negatif maupun dampak positif. Yang pertama yang kita bahas yaitu dampak positif dari kemajuan teknologi terlebih dahulu. Yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi. Selanjutnya mampu mengkomposisikan pesan dalam praktek yang kreatif. Dan yang selanjutnya ada kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi juga bisa
memberikan dampak positif. Yang pertama ada menghemat waktu. Tentunya misalkan mahasiswa atau siswa-siswa lainnya mencari materi di Google, pastinya nanti langsung akan muncul materi yang dicari tersebut. Yang kedua, ada kita bisa belajar lebih cepat, selalu dapat informasi dan selalu terhubung. Dan yang selanjutnya, selalu berinovasi dalam pembelajaran. Selain berdampak positif, kemajuan teknologi juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya dampak negatif kemajuan literasi digital dalam kualitas hidup. Ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama lingkungan hidup, yang kedua ada masalah mental. Masalah mental ini bisa berupa antisosial. Jadi tak bisa dipercaya beberapa artis Hollywood rupanya tak memiliki akun media sosial. Dalam ilmu kejiwaan, antisosial disebut dengan schizoid, yang mana memiliki pengertian yang luas. Namun, jika dikaitkan dengan pengaruh teknologi dan media sosial, dapat diartikan dengan gangguan kepribadian yang cenderung kepada menghindari hubungan dengan orang lain. Jika seseorang memiliki kecenderungan antisosial, maka kecanduan terhadap media sosial dapat memperparah kondisi psikologisnya. Si penderita akan lebih sering berinteraksi di dunia maya dan kontak sosial dalam masyarakat akan semakin berkurang. Penderitanya akan lebih nyaman untuk menyendiri. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kesulitan dalam interaksi langsung dan akan mengganggu kehidupan sosial mereka. Jadi mengurung diri karena mungkin sibuk dengan gawainya, gadgetnya. Terus ada kecanduan permainan online. Gangguan ini memiliki gejala utama, yaitu memprioritaskan bermain game di atas aktivitas lainnya. Biasanya gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan intensitas sering. Efek negatif yang bisa dialami oleh pecandu game yaitu kesehatan fisik yang terganggu dan juga kehilangan waktu untuk interaksi sosial. Selanjutnya ada produktivitas kerja. Perkembangan teknologi sangat membantu produktivitas kerja. Namun, penggunaan teknologi dalam dunia kerja juga menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, penggunaan PC untuk keperluan kerja. Jika itu tidak digunakan dengan baik, maka akan menjadi tidak tepat. PC yang seharusnya dipakai untuk bekerja tetapi dipakai untuk keperluan untuk berselancar membuka sosial media atau situs yang tidak seharusnya. Masalah lain berkaitan produktivitas kerja adalah berlebihan dalam menerima informasi. Informasi bisa lewat dari berbagai media. Selain itu, kemajuan teknologi juga berdampak negatif bagi keamanan digital. Jadi dampak negatif ini bisa menimbulkan yang pertama serangan dunia maya. Serangan dunia maya adalah jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur jaringan komputer, dan atau perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara. Tindakan berbahaya yang biasanya berasal dari sumber anonim yang mencuri, mengubah atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Serangan ini dapat diberi label sebagai kampanye dunia maya, perang dunia maya, atau terorisme dunia maya. Dalam konteks yang berbeda, serangan dunia maya dapat terjadi dari menginstal perangkat penginstal di komputer pribadi untuk mencoba menghancurkan infrastruktur sebuah negara. Serangan dunia maya menjadi semakin canggih dan berbahaya, seperti Stuxnet yang baru-baru ini ditunjukkan. Serangan dunia maya
Ini bisa berbentuk denial of service, worm, virus, dan Trojan horse. Selanjutnya ada pencurian informasi dan identitas. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi digital yaitu munculnya pencurian informasi dan identitas. Salah satu yang sering dilakukan untuk mencuri informasi dan identitas adalah phishing. Dalam komputer, phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari phishing atau memancing. Dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna. Sebagai contoh, nomor 1, orang cenderung akan melihat bahwa ini halaman login salah satu e-commerce. Ketika pengguna memasukkan username dan kata sandi, maka kedua informasi ini akan disimpan dan disalahgunakan. Yang selanjutnya ada manipulasi data digital. Manipulasi data digital adalah mengubah suatu nilai data yang disimpan pada suatu sistem. Manipulasi data tersendiri dari mengubah data, menambah data, menghapus data, dan memperbarui data. Salah satu contoh manipulasi data digital adalah ketika Anda menggunakan cheat saat bermain game. Nah, ini banyak ya yang ingin menang tapi caranya salah, yaitu menggunakan cheat. Yang selanjutnya ada dampak negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan politik, yaitu ada pembunuh pekerjaan. Dan sekarang kan banyak aplikasi ojek online. Nah, itu bisa membunuh pekerjaan ojek yang offline. Karena sekarang masyarakat banyak menggunakan dan mengakses lewat online daripada offline. Itu bisa mematikan ya, istilahnya mematikan ojek-ojek pangkalan yang memangkal itu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Pada slide ini menjelaskan tentang pengertian dari Big Data dan BIP. Yang pertama ada pengertian dari Big Data, yaitu istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Sedangkan Internet of Things atau IoT adalah sebuah penemuan yang masuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak. Selanjutnya ada beberapa dari konsep Big Data. Yang pertama ada volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi seperti itu bisa meredakan masalah ini. Yang kedua ada kecepatan. Aliran data harus ditangani dengan secara cepat dan tepat, bisa melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti RFID, sensor pintar lainnya yang dibutuhkan untuk menangani yang real time. Yang ketiga ada variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik dalam database tradisional, data dokumen terstruktur, teks, email, video, audio, transaksi keuangan, dan lain-lain. Selain tiga bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambah bagian yang termasuk penting lainnya, seperti variabilitas dan kompleksitas. Selanjutnya ada variabilitas. Selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu.
Dan yang terakhir ada kompleksitas. Big data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Dan yang selanjutnya ada IoT Reference Model yang terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada physical, device, dan controller, terdiri dari 3 bagian, antara lain sensor, di mana sensor dapat mengidentifikasi bagian fisik dari alam. Sensor dapat berupa pengukur suhu, pengukur jarak, dan sebagainya. Yang kedua ada embedded system atau sistem binan. Minimum sistem atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface I/O. Selanjutnya ada gateway, perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Nah, yang selanjutnya ada komponen connectivity, perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing, bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Yang ketiga ada edge computing, layar yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layar ini dapat dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Yang keempat ada data accumulation. Pada layar ini data yang telah disimpan pada suatu storage, di mana storage dapat digunakan bisa berupa SQL dan NoSQL base. Selanjutnya ada data abstraction. Layar ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Application layar ini memiliki fungsi sebagai control system vertikal untuk mobile aplikasi dan juga bisnis intelijen dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi cluster dan juga peramalan data. Dan yang terakhir ada collaboration dan proses. Layar ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback. Nah, untuk pemanfaatan dari IoT dan Big Data itu ada, contohnya ada Google Maps, Backreader, OpenSignal, dan APRS. Untuk materi selanjutnya ada konsep dan pemanfaatan AI. Jadi, pada slide ini menjelaskan definisi dari AI atau Artificial Intelligence. Biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Hebat ya. Dan yang selanjutnya ada konsep AI. Yang pertama, sistem berpikir seperti manusia. Yang pertama adalah diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia itu berpikir. Lalu bagaimana sih caranya? Yaitu melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Nah, yang kedua itu ada diperlukan pemahaman dengan bagaimana pikiran manusia bekerja. Lalu bagaimana caranya? Itu melalui percobaan psikologis. Terus yang kedua itu ada berpikir secara rasional. Cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles. Pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bisa premis benar menjadi dasar bidang logika. Kedua, ada tradisi logik dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Terus yang selanjutnya ada problem. Pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal.
penyesuaian secara prinsip atas praktis. Yang selanjutnya ada bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak dalam upaya mencapai goal. Di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Rasionalisasi terbatas. Yang selanjutnya ada implementasi dari AI. Yang pertama ada di bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Ada pengecekan reservasi konsultasi pasien dan catatan konsultasi untuk kemudahan penggunaan oleh pasien. Contoh lainnya ada operasi robotik, rawat virtual, penciptaan obat baru, deteksi dini penyakit kanker, dan pemantauan kesehatan. Selain itu juga AI bisa diimplementasi di bidang jurnalisme, yaitu sebagai reporter robot. Untuk materi yang selanjutnya ada munculnya revolusi e-commerce beserta pemanfaatannya. Untuk definisi dari e-commerce itu sendiri yaitu penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Selanjutnya ada perbedaan dari e-commerce dan e-business. Yang pertama, e-business, digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi di dalam perusahaan melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan. Tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai tukar dari perusahaan. Selanjutnya, pada e-commerce, teknologi e-commerce berbeda lebih kuat dari teknologi sebelumnya. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan, contohnya perdagangan tradisional. Konsumen sebagai target pasif, orientasi pemasaran massal, orientasi tenaga penjual, harga tetap, dan informasi asimetrik. Contoh dari e-commerce itu toko-toko online. Sekarang kan maraknya jual online. Jadi contohnya pada toko online di Shopee, di Bukalapak, Lazada, dan atau toko online lainnya. Pada materi selanjutnya yaitu ada etika dunia siber. Dalam etika dunia siber ini ada 6 hal yang pantang dilakukan di media sosial, yaitu memulai konflik. Di media sosial bukan tempatnya untuk memulai konflik, bukan tempatnya untuk saling beradu domba. Jadi gunakanlah media sosial yang bijak. Yang itu ada curhat masalah pribadi, apalagi ini ya, masalah pribadi dibawa-bawa ke media sosial. Kan di media sosial kan bukan hanya orang terdekat, tetapi orang-orang asing juga ada di media sosial. Jadi hindari masalah pribadi, curhat tentang masalah pribadi. Kalau masalah pribadi curhatnya bisa ke teman dekat atau sama Tuhan. Selanjutnya ada mengejek orang lain dan menyebut namanya. Apalagi ini sudah mengejek, menyebut namanya. Jadi kan ya di dalamnya ada saling beradu domba ya, saling mengejek. Selanjutnya ada mengejek orang lain tanpa menyebut nama. Ini walaupun tanpa menyebut nama juga tidak boleh. Media sosial bukan tempatnya untuk mengejek, saling tempat mengejek. Sebenarnya ada berbagai foto pesta gila-gilaan. Kalau pesta itu pesta gila-gilaan, kalau foto cukup dikonsumsi pribadi saja, tidak untuk disebar ke media sosial. Selanjutnya ada bersikap terlalu ekstrim.
Bersikaplah yang biasa-biasa saja, tidak perlu yang ekstrim-ekstrim. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan dalam bersosial media. Yang pertama, ada hargai orang lain, bukan hanya di realitas sosial saja, tetapi media sosial juga harus menghargai orang lain. Kamu adalah apa yang kamu unggah, hindari konten bajakan, dan hargai privasi diri dan orang lain. Jangan menyebarkan aib-aib orang lain. Hal yang harus diperhatikan dalam bersosial media selanjutnya ada hindari plagiasi, tetap berpikir kritis sebelum memposting ya, mengunggah apapun itu di media sosial. Posting yang penting saja, bukan yang penting posting. Dan saring sebelum sharing. Saring terlebih dahulu informasi yang didapat. Jangan berita hoax malah dibeberkan atau disebarkan luas dan disering-seringkan kepada orang lain. Dan materi yang selanjutnya adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada perbuatan yang dilarang. UIT mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan di dunia maya. Yaitu yang pertama ada pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan A. Yang melanggar kesusilaan itu ayat 1, B. Perjudian itu ayat 2, C. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu ayat 3, dan pemerasan dan atau pengancaman ayat 4. Pembahasan unsur-unsur pasal 27 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Mendistribusikan berarti mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. B. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. C. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Definisi kesusilaan menurut Rasulullah SAW sebagaimana dikutip Baradun Nawawi Arif berpandangan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Dalam Undang-Undang ITE tidak ada pembatasan definisi kesusilaan sehingga bisa multitafsir. Penghinaan merujuk pada 310 sampai 321 KUHP sehingga merupakan delik aduan. F. Yang dimaksud pemerasan dan atau pengancaman merujuk pada pasal 368 sampai 371 KUHP. 2. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang melibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ayat 1. B. Informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan ras antar golongan ayat 2. Pembahasan unsur-unsur pasal 28 sebagai berikut. Unsur ayat 1 tidak terpenuhi jika berita bohong yang disebarkan tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ujaran kebencian ayat 2 berdasarkan surat edaran Kapolri nomor SE 610/2015. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain 1. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghinaan nyawa, dan atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dan berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek ada suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, cacat, orientasi seksual. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.